Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Masih semangat? Semangat. Ya, sebelum kita mengawali materi pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan doa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai literasi digital. Izin share screen Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas mengenai materi literasi digital. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, definisi literasi digital. Yang kedua, unsur-unsur komunikasi komponen perangkat TIK. Yang ketiga, perangkat TIK yang digunakan sekolah penggerak. Dan yang terakhir adalah manfaat dan contoh dalam literasi digital. Saya akan bertanya terlebih dahulu ya, dari yang Bapak Ibu ketahui, apa sih literasi itu? Literasi, saya mau mencoba. Literasi adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca dan menulis. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih jawabannya. Betul ya apa yang dikatakan Bu Fikri, bahwa literasi itu dikatakan kemampuan seorang dalam membaca, menulis, hingga mampu berpikir secara kritis. Lalu di sini kita kaitkan dengan digital. Apa itu literasi digital? Dapat kita pahami secara umum, literasi digital itu adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, hingga mampu berpikir secara kritis dengan menggunakan platform digital. Seperti itu. Kita akan lihat definisi dari karyanya Devi Suherdi. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Namun dalam penggunaan di era digital ini kita harus bisa secara bijaksana ya penggunaannya. Seperti itu. Lalu unsur komunikasi dan komponen perangkat TIK. Bapak Ibu senang berbelanja online? Ya. Kita contohkan saja unsur-unsur komunikasi dan komponen perangkat TIK itu sebagai paket. Sebelum adanya paket itu, terutama pasti adanya pengirim atau penerima. Siapa yang mengirim paket itu? Siapa yang penerimanya? Di sini itu pengirim atau penerima dari itu adalah perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu perangkat keras itu termasuk apa saja? Ada yang tahu apa? Saya mau mencoba lagi. Perangkat lunak, Bu? Perangkat keras, Bu. Oh, perangkat keras seperti laptop, seperti mouse, mungkin alat pendukung untuk berkomunikasi. Ya, terima kasih Bu Fitri, benar sekali. Seperti itu ya perangkat keras, komputer, laptop, handphone, dan yang lainnya. Lalu perangkat lunak, seperti apa perangkat lunak itu? Yaitu aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam penyampaian literasi digital tersebut. Lalu yang kedua adalah pesan. Pesan itu paketnya ya. Kalau ada yang mengirim, ada yang menerima. Apa yang dikirim dan apa yang diterima yaitu adalah pesan. Pesannya berupa apa? Bisa berupa teks, suara, gambar, video, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga, pesan itu dikirimkan melalui apa? Yaitu melalui media. Medianya bisa kabel maupun nirkabel. Lalu yang keempat, media itu tersampaikan ada umpan baliknya. Umpan baliknya seperti apa? Misalnya kalau di WhatsApp ada indikator centang pada WhatsApp, tanda pesan sudah terkirim. Misalnya centang satu diterima oleh perangkat, berarti centang dua dibaca atau dibuka oleh pengguna, berarti centang dua warna biru. Seperti itu. Lalu yang
kelima, dalam pengiriman pesan tersebut tentunya ada gangguan yang tidak terduga. Gangguan tersebut ada yang dapat dikendalikan dan ada yang tidak dapat dikendalikan. Yang dapat dikendalikan seperti apa? Misalnya perangkat kerasnya tiba-tiba mati. Apa yang bisa kita lakukan? Mencari perangkat yang lain yang terdekat. Kalau misalnya perangkat lunaknya, softwarenya tidak mendukung, berarti mencari yang lain. Bisa mendukung. Kalau yang tidak dapat dikendalikan seperti apa? Misalnya gangguan jaringan, baik itu jaringan seluler maupun internet. Misalnya wifi mati lampu, tidak bisa dikendalikan oleh kita, tetapi perlu teknisi khusus. Lalu yang selanjutnya, perangkat TIK yang digunakan di sekolah penggerak ya, serba digital. Yang pertama itu adalah komputer, yang kedua laptop, yang ketiga smartphone, yang keempat itu bisa Microsoft, Android, Windows seperti itu. Lalu yang selanjutnya, manfaat literasi digital. Apa sih manfaat dari literasi itu? Tentu ya, karena dari membaca apa yang kita dapat informasinya. Yang pertama, meningkatkan kemampuan verbal individu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu lebih kritis berpikir serta memahami informasi. Nah, karena kita sedang membaca, tentunya kita memahami apa isi dari bacaan tersebut dan kita bisa menganalisa dari bacaan tersebut. Lalu yang ketiga, menambah penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca. Sudah jelas ya, dengan kita membaca kita mengetahui kosakata yang baru. Lalu yang keempat, dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu. Ketika kita membaca, kita tidak bisa mengerjakan dua pekerjaan sekaligus, jadi harus fokus dalam satu pekerjaan, yaitu membaca. Lalu yang selanjutnya, contoh literasi digital. Nah, di sekolah penggerak seperti sekolah itu kita, apa sih contoh literasi digital itu? Yang pertama, peserta didik mengerjakan tugas di aplikasi digital. Apalagi sekarang kita di masa pandemi ya, melakukan pembelajaran jarak jauh, ini sangat diperlukan. Misalnya menggunakan Edmodo atau Google Forms. Lalu yang kedua, warga sekolah berkomunikasi menggunakan teknologi digital. Tentu ya, karena zaman sekarang sudah modern, tidak mungkin kita saling berkomunikasi melalui surat karena akan sangat membutuhkan waktu yang lama ya. Lalu yang ketiga, pihak sekolah aktif mengelola website ya, baik website misalnya penerimaan peserta didik baru, lalu kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Lalu yang keempat, sekolah menyediakan kelas virtual bagi peserta didik. Nah, misalnya dengan melalui Google Meet, terus Zoom dan aplikasi tatap maya yang lainnya. Lalu tantangan, seperti kita ketahui bahwa dunia digital itu adalah dunia yang sangat luas ya, bisa dimasuki oleh siapapun, umur berapapun, latar belakang apapun. Jadi arus informasinya banyak, terus kontennya pun ada yang negatifnya. Bagaimana solusinya agar kita itu tidak tergerus informasi yang banyak ini? Kan ada yang hoax, ada yang sara dan yang lainnya, yaitu dengan cara kita mensaring sebelum sharing. Artinya mensaring dulu apa yang kita baca, apa yang kita temukan dari platform digital itu, baru setelah kita tahu faktanya seperti apa, baru kita bisa membagikan. Mungkin seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dari literasi digital ini? Cukup. Mungkin hanya sekian pemaparan mengenai literasi digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian pemaparan dari kelompok 1 pembimbing Pak Hasan. Mohon maaf bila banyak salah kata atau kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.
karena kelebihan hanya milik Allah dan kekurangan milik kita. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.